Terus kalau kita diem-dieman gini, yang mulai siapa panggil? Ntar dulu. Oh, belum. Elah. Ini ceritanya mau opening. Oh, Gimana iya. sih? Kan Ya udah dah. lagi bismillah dulu. Ya udah langsung aja. Ya Jadi udah sih. sekarang kita mau apa? Mau bahas tentang Pleco. Sapu-sapu lah gampangnya. Nah ini kan si Pleco ini agak beda tentang penamaannya dibandingin sama ikan-ikan lain gitu. Jadi ada yang namanya L number sama LDA number. Nah ini maksudnya apa sih? Kenapa sih dia sampai ada L number? Kenapa ada LDA number gitu? Nggak kayak ikan lain ya? Misalnya kayak ikan cupang ya beta apa gitu kan. Kalau ini kenapa justru dikasih nama kode gitu? Mungkin Bapak Yoga ada yang mau diungkapin dulu gitu buat Om. pembukaan. Manggilnya Om Yoga. Om Yoga. Iya, iya. Jijik gue dengernya. Ya, jadi kalau misalnya si siapa nih si L number tuh diambil dari Loricadae number, sorry kalau misalnya salah nyebutnya ya. Itu dari salah satu family ikan. Yang mana kalau misalnya kita biasa familiar tuh sejenis sapu-sapu lah, sapu-sapu atau siklus dan segala macamnya. Kenapa dikasih namanya L number? Karena L number ini itu sendiri sebenarnya bukan penamaan ilmiah ya. Kalau misalnya penamaan ilmiah kan ada pengaturannya mulai dari penyebutan dua suku kata yang suku utamanya itu menyatakan genus dan suku keduanya spesies. Nah di L number ini pembagiannya berdasarkan identifikasinya itu berdasarkan angka, yang mana tuh urutannya berdasarkan dari si apa namanya apa namanya Penemunya submitnya. bukan penemu ya, penggagasnya ya. Nah, urutan penggagasnya, jadi pada saat itu disubmit nomor satu ya nomor satu dan berurutan dan nggak ada klasifikasi semacam kayak berdasarkan genus atau berdasarkan subfamily. Berarti benar kayak urut kacang lah. Jadi nggak ada apa, misal disusun dulu, oh nih masuknya golongan mana nih, kita mulai dari nomor Mm-mm. sekian. Nggak ada gitu, pokoknya 1, 2, 3, 4 gimana nemunya aja gitu kan. Nah, dan itu juga kalau misalnya bisa diceritain nggak Bang? Kalau misalnya dari yang si siapa nih si L number nih sebenarnya yang mulai penggagas itu siapa sih? Kok bisa tiba-tiba Uh, ada yang namanya si L number ini untuk okay. pengidentifikasinya Pleco? Jadi kalau dilihat dari sejarahnya ini kan mungkin kalau di Indonesia Pleco ini baru rame tahun 2000-an lah ya, 2000-an, 2005, 2010 sampai sekarang gitu. Nah ini kalau di Eropa, terutama di Jerman kan, Jerman terkenal banget sama yang namanya peacekeepingnya itu ya benar-benar hobisnya kental banget gitu. Nah itu udah dimulai Serius dari ya? parah banget lah, sampai apa akuarium cembung aja dilarang kan di sana, maksudnya ya itu udah sampai dijadiin aturan tertulis gitu loh. Nah Hmm. itu mereka udah mulai dari tahun 80-an. Jadi waktu itu ceritanya si hobis Pleco ini udah mulai booming, tapi si hobisnya itu bingung kan, masih banyak banget jenis Pleco yang belum teridentifikasi secara jelas gitu. Hmm. Sementara dari si importir itu yang di Peru, yang di Brazil segala macam ya kirim aja udah. Jenis apapun kirim Sapu-sapu aja aja udah gitu. gitu. Ya pokoknya sapu-sapu pokoknya kita kirim lah, orang lagi rame gitu kan ya. Hmm. Sama aja kayak sekarang lagi rame cana nih, ya udah kirim aja dulu gitu kan. Tanpa Cana SP bla orang bla bla. tanpa orang tahu ini identifikasinya apa gitu. Nah si Pleco ini kan seperti kita tahu sampai sekarang ini ada ratusan jenis ya, bahkan sampai Hmm. sekarang pun masih ratusan jenis yang belum teridentifikasi. Nah akhirnya waktu itu diprakarsai sama tiga pihak lah ya mungkin, tapi diwakili sama 3 orang. Itu di akhir tahun 80-an, tepatnya itu Desember tahun 88. Itu ada yang namanya majalah di sana. Majalahnya itu disingkatnya itu DATS. Di bacanya gimana DATZ. ini? Di Aquarium un Terrarium. Pokoknya intinya itu majalah tentang akuarium dan terrarium gitu. Ikan. Hmm. Singkatannya DATS. Nah ini si salah satu editornya itu namanya Rainer Stawikowski, itu kerjasama sama salah satu importir di sana. Nama perusahaannya itu Transfish Munich. Itu Arthur Warner yang punya, sama, dan mereka juga ngundang salah satu zoologis gitu. Jadi ada saintisnya lah, nggak cuma dari hobis, nggak cuma dari pedagang gitu, nggak, jadi nggak sembarangan. Hmm. Mereka ada saintis yang ikut untuk memprakarsai si L number ini gitu. Hmm. Nah dari sana dari tahun 88 itu akhirnya mereka udah mulai ngumpulin tuh. Pertama dari L001 dulu, kayak yang kita tahu kan si ya kayak sapu-sapu kali kan ya, L01 itu kan Hmm. lebih zaman dulu masih Hippostomus namanya, belum belum kayak sekarang. Sekarang kan udah beda lagi. Nah itu dari tahun 88 mereka udah mulai nyusun tuh. Hmm.
pokoknya apa yang ditemuin, wah beda nih, kasih nomor apa nih, kasih nomor ya kayak gitu. Sampai sekarang lah masih jalan kayak gitu. Itu di pengajuannya berarti berdasarkan ya yang baru langsung diajuin dan langsung dapat L number gitu. Nah itu bedanya dengan si scientific name itu. Jadi kalau kita ngomongin scientific name ya harus ada jurnalnya kan, harus ada ilmiahnya. Soalnya kan yang namanya hewan gitu kan, ketika kita bicara jenis A gitu, misal kita bicara tentang si L333 gitu, itu kan King Tiger Pleco, itu masih Hipanthistris juga, dan ternyata dia kan banyak varian tuh. Misal ada yang dari Ryosi upper singo, ada lower singo, ada yang di middle, ada yang dari iriri, apa segala macam. Itu coraknya bisa beda-beda. Coraknya bisa beda, ukurannya bisa beda, warnanya ada yang lebih kuning, ada yang lebih putih gitu kan. Padahal satu spesies gitu loh. Nah itu kan perlu penelitian yang panjang dan nggak setahun 2 tahun gitu loh. Maksudnya ya akhirnya ketika saking banyaknya jenis ikan ini, jenis pleko ini, yang nggak akan keburu kalau kita nungguin si peneliti buat identifikasi satu-satu. Gitu. Makanya ya udah pokoknya ada beda dikit, ya udah kasih nomor gitu, cepet-cepetan aja. Karena si L number ini sebenarnya juga bukan untuk bukan untuk referensi ilmiah ya, lebih pada komersil dan hobis ya. Betul, lebih jadi ke pada saat si komersil. hobis itu membeli ikan nggak salah mislabel gitu antara L berapa ada labelnya lah. Label pengenal lah ya. Iya, jadi cuy lu jualan ikan apa? Nih L001 gitu kan. Ada labelnya. Bayangan L01 itu sama antara si penjual sama si pembeli. Betul, persepsinya sama. Oke. Oke. Awalnya dari sana. Dan sekarang si siapa majalah Dats ini masih mengkurasi si ini nggak sih si sapu-sapu ini nggak sih penomoran L number ini? Sebenarnya masih mungkin ya, mereka masih punya tim, soalnya si majalahnya ini masih ada. Nggak tahu juga sih mereka masih produksi majalah yang fisik atau enggak, tapi yang pasti websitenya dia masih hidup gitu dan masih update gitu. Mungkin sekarang udah mainnya ya digital lah. Tapi yang pasti buat si L number ini sampai sekarang pun itu masih update di ada satu website namanya planetcatfish.com. Itu bisa dicek di sana. Itu dia ada punya satu menu, itu cat ilog namanya. Di situ ada L number, ada LDA number. Nah kalau kita lihat di sana itu dulu gue sempet ngecek itu masih ada yang namanya L600 waktu dia belum teridentifikasi. Dan ternyata sekarang udah hilang. Jadi si L number ini ya emang cuma penomoran sementara. Ketika dia udah punya startupnya dideskripsikan dengan jelas gitu. Oke, ini ternyata si L600 itu sudah Pseudacanthiccus leopardus. Ya udah, dia udah nggak masuk L number lagi gitu. Tapi ya bukan berarti hobis udah berubah namanya. Kadang-kadang hobis kan ya gampangnya L600 lah pokoknya. Gue taunya kayak gitu L600, gue nggak peduli. Nama Latin lah gitu kan. Ya bahasa hobis beda. Soalnya juga bisa jadi juga saling ternyata yang si L600 nih ternyata sama dengan L300 lah misalnya let's say atau L berapa. Jadi ya bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu. Kayak L134 walaupun dia udah punya diidentifikasi secara ilmiah, tapi masih tetap ada di L number ya. Iya, soalnya orang udah kenalnya ya L134 gitu. Kan kalau ditanya L134 tuh apa sih? Waduh, nama spesiesnya apa ya? Kadang orang masih kayak gitu gitu. Tapi pokoknya L134 ikannya kecil, belang-belang, hitam, rada kuning gitu. Udah gitu aja gitu. Dan kalau misalnya pun buka planetcatfish.com, kalau misalnya ngelihat, misalnya let's say ada yang tadi L134, cara pengidentifikasian juga ya begitu, bukan secara ilmiah. Ya, bisa cuma dibaca dari warna, ukuran gitu kan, asalnya dari mana. Tapi secara misal ada ruas siripnya berapa, terus polanya kayak gimana, susunan giginya kayak gimana ya nggak peduli juga mereka gitu. Itu udah ranahnya peneliti lah ya, bukan ini kan cuma sebatas ya memang ada peneliti di sana, cuman kan masih baru identifikasi awal gitu, belum sampai dalam banget. Ini mirip sama ini, Panggil, lu inget ya yang zaman-zaman dulu kalau misalnya kita mau mengidentifikasi ikan terus ngelihat ini apa namanya atlasnya si Axelrod. Oh iya itu masih ngacak banget ya masih. ya itulah namanya ilmu pengetahuan ya, emang harus diupdate kan. Nah ketika kita bicara buku yang dicetak tahun 90 dibaca tahun 2020 gitu kan, ya udah nggak valid. Iya, sekarang zaman kita awal dulu miara ikan juga browsing internet juga masih lama. Jadi kalau ngeliat gambar juga lama, lebih gampang lihat dari buku gitu. Zaman dulu masih HSDPA, Pak. Banget. Ya gitulah.
Oke, jadi si L number itu ya intinya itu ya, maksudnya Iya ya ya. penomoran sementara lah, selama Mm, mereka belum dapat yang namanya scientific name yang jelas gitu, belum ada iya. jurnal yang ngebahas tentang mereka. Iya, Nah, terus ada nomor satu lagi nih kan, selain L mm, number ini mm. ada LDA number. Nah, Ini iya itu tuh kadang-kadang suka denger tuh kalau misalkan ada kalau Pleco kan L number, cuman kayak beberapa itu juga ada yang bilang kok LDA number. Nah, itu bedanya apa tuh panggil? jadi kalau L number itu kan yang memprakarsai si majalah yang namanya DATS tadi itu. Yes. Das Aquarium and Terrarium apalah gitu Mhm. singkatnya. Nah, ini kayaknya si oposisi ini beda gitu kan. Isi. jadi ada lagi itu namanya Hah? Das Aquarium. Das Eh, Aquarium kenapa? Makanya akhirnya namanya LDA. L-nya itu Loricariidae, D-nya Das, A-nya Aquarium ya, sesuai sama si nama majalahnya dia, Das mhm, Aquarium. Jadi akhirnya singkat Loricariidae of Das Aquarium intinya gitulah. mhm. Nah, ini sebenarnya sih intinya prinsipnya mereka sama aja. Cuma mungkin mereka telat aja sih mulainya. Mereka baru mulai di tahun 92 gitu. Sedangkan yang tadi kan si itu L number udah dari tahun 88 ya, beda 4 tahunan lah. Ya namanya terinspirasi ya kan. Dia Mhm. bikin majalah baru, terus mau cari pangsa pasar baru, dan mungkin salah satu yang lagi ramenya banget tahun segitu ya Pleco. Makanya akhirnya Mhm. mereka memprakarsai buat bikin yang namanya si LDA number. Oke. Prinsipnya sama. Hmm. Dan di siapa namanya? Di planetcatfish.com juga tetap ada juga ya L number ada, Ada, L ada. number tetap ada juga. Bisa Nah, ini dilihat. si ini tuh sebenarnya si Das Aquarium Magazine ini udah nggak operasional. Oh, Itu kalau yang terakhir, tadi yang pertama masih masih kalau ada yang DAX yang websitenya sebelum masih aktif ya. hmm, Nah, si Das Aquarium Magazine ini udah tutup udah gitu, nggak ada. udah discontinue lah ya. Mereka itu terakhir tahun 2005, terakhir mereka Hmm. mengidentifikasi itu LDA 102. Itu angka LDA terakhir 02. Oke, yang ah. berhasil mereka susun tuh tahun tahun 2005. Jadi sekitar berapa tahun ya? 13 tahunan lah mereka nyusun Hmm. itu, sampai di terakhir tuh LDA 102. 102. Itu Tapi kalau misalnya Neoplecostomus sp namanya. ya, kalau dilihat di Planet Catfish ada 105 nih sampai terakhir. Nah, LDA ini beda 105. nih sebenarnya. Jadi Oke. entah entah mungkin dia masih masih satu grup dengan si Das Aquarium Hmm. Magazine atau gimana. Ini di tahun 2006 ternyata ada lagi yang mempublikasikan 3 LDA number. Itu namanya majalah Aqualog News. Ya mungkin sih sama aja sih Das Aquarium itu, tapi dalam Hmm. bentuk digital. Yang nggak tahu juga kan. Nggak tahu ya, belum lihat lah Ya, ya kita. pokoknya intinya tahun 2006 dia ada publikasi 3 jenis LDA number. Salah satu mungkin yang paling terkenal ya LDA 105. Hmm. Disudahkan Kayak tikus paling yang mahal itu. paling mahal lah itu ketika Itu ketika zaman tahun 2000 berapa ya, 2009 ya. 2009 masih zaman-zaman kita masih aktif tuh harganya 2.500 US 2.500 dolar panggil Singapura dolar. Iya, Wih, itu kan itu main. tahun 2009 2010 ya, itu pertama kali kita lihat si jenis ini masuk ke pasar Indonesia kan waktu itu. Hmm. Harganya masih gila-gilaan dan nggak ada ukuran kecil. Ukurannya Ya, gede. masih buat lah. Ukurannya waktu itu masih 15-25 cm gitu kan, dan ukurannya ngacak. Ya, nah ya, benar. Itu terakhir si LDN number eh, mempublikasikan jenis Pleco tahun 2006. Sampai Hmm. sekarang sih kayaknya nggak ada update lagi. Belum ada update lagi. Ya, entah ya Jadi, besok lusa ada jenis baru gitu kan. Ya hmm. bisa aja ada baru lagi. Cuman sampai sekarang sih belum ada. Jadi kalau misalnya sebenarnya untuk kalau misalnya kita ngomong dari kacamata hobis, si LDA number ataupun si L number ini sebenarnya cukup berguna untuk mengidentifikasi dari si plekonya ini ya sebenarnya Benar, valid lah, cukup benar. valid lah, bisa dibilang cukup valid untuk menyamakan Nah, ini walaupun ada varian-varian tertentu yang mungkin bisa sedikit berbeda ya. Cuman kalau ya, misalnya untuk skala hobis dan skala komersil cukup banget lah ya, cukup cukup lengkap. cukup banget lah. Cuma ya itu tadi, makanya kan kadang-kadang kita lihat di planet Catfish itu, ini kok ikan di L001 sama L0 sekian kok sama barangnya gitu. Fotonya sama, ya Hmm. itu tadi. Soalnya ya dulu-duluan antara si L number sama LDN number buat Hilang. masukin ke listnya mereka gitu. Pokoknya, wah nemu beda nih, masukin dulu. Nemu Hmm. beda nih, masukin dulu gitu kan. Ternyata setelah dicek, nah sama. Gitu kan, ya kita nggak tahu juga gitu. Iya, Ya iya. pokoknya masukin dulu semuanya. Jadi teridentifikasi jelas, ada seenggaknya mereka punya kode lah.
Hmm. Ya apalagi kayak semacaman Hipan Cintrus tuh banyak banget kayaknya varian ya 33, 66, 333, Nah ini 66, Ivan 46 aja Sisters si Zebra Pleco aja banyak banget. Ivan Sisters terlebih lagi yang dari Singu ya. Hmm. Ini gue nggak ngerti, mereka mungkin ada kayak semacam bisa hybrid di alam atau gimana. Ini banyak banget yang mirip, dan ketika masuk captivity itu anakannya bisa beda dari indukannya. Itu kan aneh, maksudnya ketika kita breed Dutch, yang keluar ya Dutch gitu, Dutch yang garis-garis gitu, nggak ada yang garisnya tahu-tahu melingkar gitu kan. Nah ini yang dari sana itu kejadian kayak di L173 itu kenapa muncul yang namanya L173B, itu salah satu contohnya. Jadi kan yang kita tahu L173 itu mirip banget sama L46. Cuman garisnya kriwel-kriwel. Ya, dia lebih gede lah, ukuran max size-nya lebih gede. Oh, max size-nya Nah, juga gede ya? maksud max size-nya lebih gede, dia lebih beda 2-3 sentian lah mungkin sama si L46. Nah, ini ternyata awalnya kenapa muncul L173B itu tadinya mungkin kalau orang lama tahu ya, Glacier Aquarium itu salah satu importir, breeder, eksportir juga buat ikan-ikan dari Amerika, ya seluruh dunia lah, dia ngumpulin dari mana-mana, kirim kemana-mana gitu. Nah mereka breeding yang namanya L173. Semua indukan L173 teridentifikasi sebagai L173 gitu loh. Dan motifnya persis kayak L173, bukan silangan setahu mereka gitu. Dan itu tangkapan alam semua. Dan ternyata anakannya ada motifnya yang beda gitu. Makanya daripada dijual sebagai label yang benar-benar beda gitu, mereka kasihlah publikasi itu kode satu yang namanya L173B. Maksudnya L173 dengan grade B gitu. Dengan grade B. KW1 dong. KW1 lah, cuman kan kalau mereka nggak kenal KW ya. KW kan buat orang Indonesia kan, mungkin mereka kalau grade itu A, B, C gitu kan, atau S, SS yang paling bagus gitu. Nah, makanya akhirnya dia kasih label L173B yang kalau kita lihat sekilas itu kayak L333 sih sebenarnya. Nah, cuma kalau misalnya kita punya L173B nih, kita kumpulin, kita kawinin, mungkin nggak ya keluar 173 beneran gitu ya? Iya. Ya nggak tahu juga gitu. Masalahnya di Singu itu kan dari, kalau nggak salah di 173 itu emang dari Sungai Singu juga, dari Rio Iriri juga. Nah kita kan nggak tahu di alamnya tuh mereka dan 2050 jenis lain sekali dong muncul dan nggak pernah muncul lagi bukan? Yo itu videonya satu-satunya itu doang gitu. Memang lewat atau trot gitu jadi gitu kan, kita tahu ya kelainan yang sangat bagus gitu dari jadi kayak itulah, soalnya kalau misalnya dibilang salah satu yang number yang kita nggak tahu sampai sekarang sebenarnya ada apa enggak ya, 250 satu nomor yang the Holy Grail. Iya, sampai itu doang. Sekarang kita nggak pernah tahu. Ada yang labelnya L250 tahun 2000, ada muncul 2010-an di 2000 berapa gitu. Jepang pernah impor. Di beberapa negara pernah impor juga, cuma nggak tahu, kita nggak pernah tahu sama siapa yang gedenya kayak gimana. Cuma sampai sekarang ada yang majang lagi fotonya. Cuman ada yang ngeklaim, oh ini ada masuk ke sini 250. Coba aja buka di Planet Catfish, itu kan ada forumnya tuh. Nah itu ada beberapa registered owner yang ngaku punya L250, listnya ada. Oh, cuman gitu. Entah ya sih, makanya si Planet Catfish ini lumayan komprehensif lah ya buat referensi kalau kita pengen tahu tentang catfish gitu. Soalnya ya itu sampai yang pelihara pun dia register kalau emang orangnya mau ngeregister diri gitu. Ada listnya. Oke. Wah, harus register udah banyak banget kalau lu mau register lu. Dulu sekarang gitu dah. Oke. Oh ya. Terus gimana? Nah ini mungkin buat lebih detailnya nanti kita bakalan bahas lagi dari sisi kalau spesies agak berat ya. Ini masalahnya banyak banget sampai berapa tadi, 500-an ya? Ya, 500-an jenis. Kalau ngikut L number ada 500-an, tapi kalau spesiesnya nggak tahu sih, paling nah, itu identifikasi secara ilmiah mungkin baru berapa ratus kali ya. Mungkin baru 20%-an dari total ya, soalnya masih banyak yang SP gitu kan. Nah itu nanti mungkin kita coba bikin lanjutan dari si podcast yang sekarang. Kita bahas ke genusnya deh, jangan spesies berat sih. Family dan diturunin ke genus ya. Ya dari genusnya dulu, misal dari genus Pseudacanthicus, Bariensis, terus
ada Hipan, ada Pekoltia, ada Panakolus gitu, ada Panak, macam-macam. Nah nantilah kita bahas itu di sesi berikutnya. Kita Sama coba buat bahas. Pleko secara general juga seru kayaknya Bang. Ngobrol sama orang-orang Yoi. jam Nah ini kan orang tahunya Pleko itu ya sapu-sapu ya, padahal kan Otosinclus. Terus ada lagi yang kayak Whiptail Catfish tuh, kayak Triniloricaria L10A tuh. Zaman dulu terkenal Red Rijal, iya. Anak zaman dulu tahu kenapa disebut Red Rijal gitu. Itu kan L10A tuh. Nah itu mereka termasuk Pleko juga. Termasuk ternyata si ini pun banyak jenisnya kan, apa Otosinclus itu banyak banget jenisnya sebenarnya. Cuman yang family kan kalau diturunin ke bawah banyak banget memang. Nah itu belum lagi kayak yang nggak masuk ke L number kayak Blue Eyed Sutoni, Blue Eyed Pugliodon, terus si Santo kan mereka dia nggak masuk L number juga kalau nggak salah. Santo tuh 56 apa bukan sih? Beda. Ntar kita bahas. Ini ada cerita lucu sih. Ntar kita bahas itulah, ada emang mirip banget, bentuknya mirip banget, cuma beda spesies. Mungkin Santo sama L56 iya, cuman nggak pernah tahu ya, pokoknya dijual ya udah. Pokoknya dijual aja laku gitu ya. Ada cerita lucu tapi ntar lah, jangan sekarang. Yaudah, kita kan tadi udah bahas dari mulai L number terus LDA number. Kayaknya sih buat perkenalan awal tentang si Pleko ini udah cukup banget sih ya. Maksudnya kita udah tahu dari mana asalnya L number itu, dari mana LDA number itu, terus sampai kenapa akhirnya dibikin L number sama LDA number itu udah kita bahas tadi. Nah, mungkin di berikutnya ya kita akan bahas lebih detail ke si genusnya tadi kan. Iya. Di sesi berikutnya lah mungkin kita akan bikin, ini ada beberapa part tentang Pleko gitu. Nah, nanti kita lebih detail ke genus. Mungkin itu sih. Kalau misalnya ini kan mungkin tema yang kali ini bakal berdasarkan Pleko, cuman nanti juga ada beberapa tema-tema lain sih selain Pleko pastinya, karena Pleko kan salah satu jenis ikan, tapi salah satu jenis ikan favorit kita, makanya kita duluin. Kita bahas ikan-ikan yang kagak umum aja lah, ngapain bahas cana, bahas pibes udah banyak. Ya. Cuman kalau misalnya yang tadi dari pembahasan kita juga masih belum tentu semuanya tepat ya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih tahu lebih dalam apa segala macam, silahkan aja guys tahu nih sebenarnya seperti ini seperti itu segala macam, silahkan loh, kita open to discuss. Jadi bukan berarti yang kita kasih tuh 100% benar kita, karena kita juga baru source-nya baru dari googling, bukan dari baca jurnal ilmiah ataupun belajar beneran secara formal gitu. Pleko yang kita piara aja kayak itu jari kan. Pernah kita piara, pernah ada di akuarium gitu. Gue baru lihat sekilas di L250 tadi. Ada terregister 10 orang user dari fish yang punya. Tapi yang nggak tahu bentuknya kayak gimana. Iya, nggak di ini ya, mereka nggak foto juga ya. Udah lah, ntar keputus lagi kalau kita ngomongin 250 bisnis ini kan. Jangan closing. Ya udah, kita closing dulu lah buat sesi pertama ini. Ntar kita lanjut di sesi kedua, kita bahas tentang apaan dulu ya? Hipan citrus dulu kali ya? Hipan citrus dulu boleh. Ya sudah, oke lah. Ya, masukin lagu Panggir biar keren. Iya, ntar gue masukin lagu. Itulah lagu kita zaman dulu aja yang tahun 2000-an awal, 90-an akhir gitu. Aduh, saya belum lahir. Lagu boy band gitu ya kan. Ya udah kalau gitu. Ya udah. Siap. Thank you. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Terima kasih.